kita akan belajar tentang modul P5 P2RA yang berkaitan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, insya Allah nanti kita akan belajar kurangi sampah plastik agar hidup jadi asik. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum juga nanti kita akan mengabsen ya. Nanti yang disebutkan tolong ditekan hadir. Aira Hardianti Rukmana, Alvan Ma'ruf, Erik Lesmana, Andini Najwa. Apakah semuanya hari ini ada yang sakit? Siapa? Sakit. Mari kita doakan semoga sembuh. Hari ini semuanya masuk kecuali dari Rizkia yang sakit, ya mudah-mudahan juga cepat diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik, ya. Sekarang kita tepuk P5. Tepuk P5. Kita kenalkan dengan pengenalan P5 dan P2RA. Nih. Ya, proyek profil dalam konteks kurikulum merdeka merupakan bagian sebuah pendekatan ya yang menekankan pembelajaran melalui proyek untuk membentuk profil Pancasila ya. Maka di samping itu ya, proyek profil ini bertujuan membantu siswa ya, agar apa? Agar mengembangkan karakter ya, berkompetensi dan lain-lain. Di antaranya dengan nilai-nilai yang diharapkan dari profil ya pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus juga yang berikutnya berkebinekaan global ya, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu bagian daripada profil ya proyek Pancasila ya. Nah, proyeknya bagian daripada dengan judul kurangi sampah plastik agar hidup menjadi asik. Nah, yang menjadi topik utama dari pembelajaran ini adalah mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita, di rumah maupun di sekolah di mana kita berada. Nah, tujuan daripada proyek ini ya, siswa belajar mengenai dampak negatif sampah plastik. Ada dampak negatifnya loh, bukan hanya positif. Makanya jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Sampah plastik ya terhadap lingkungan dan cara-cara untuk menguranginya. Penggunaannya agar proyek ini menumbuh kembangkan kesadaran siswa, biar siswa sadar ya, agar tidak ya membeli atau membawa sampah dari luar ke sekolah, apalagi ke ruangan kelas ini, sehingga kelas menjadi kumuh, kelas menjadi bau, atau kelas menjadi berantakan. Dengan apa? Tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan melakukan aksi nyata. Apa aksi nyatanya? Ya, sekaligus membentuk sikap gotong royong, kreativitas, sehingga anak dapat berpikir kreatif dan kritis. Dua dimensi adalah merupakan targetnya.
Yang pertama, kita membentuk manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang keduanya, daripada dimensi tersebut merupakan sebuah target agar anak-anak menjadi kreatif dan dinamis. Nah, lanjutkan dengan elemen hasil. Nah, daripada itu kita juga nanti akan menghasilkan karya ya dan tindakan original. Artinya dari berbagai sampah itu ada dua kategori. Yang pertama adalah sampah organik dan yang kedua adalah sampah non organik. Tahapan bagian daripada proyeknya. Apa saja tahapannya? Ini. Yang pertama adalah mengenai jenis-jenis sampah. Ya, sampah itu banyak kita. Banyak, ya. Sampah itu banyak terjadi ya, sehingga semua manusia ya setiap harinya banyak mengumpulkan sampah, ya. Sampahnya di mana-mana. Nah, yang kedua, kontekstualnya dengan memahami dan mencari berbagai sumber untuk dilaksanakan dalam sebuah proyek. Nanti kita akan membuat proyek suatu kegiatan kreativitas ya yang dimana kita nanti akan mendaur ulang atau yang membuat kreativitas dari sisa-sisa sampah seperti dari botol plastik, ya, dari botol aqua, dari sedotan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tahap aksi. Peserta didik membuat konten berupa poster dan video. Poster dan video agar kami juga memberikan informasi kepada semuanya yang ada di kelas, ya, yang ada di sekolah bahwa kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Baik ya. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan refleksi. Peserta didik dan pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap proyek. Nah, ketika sudah disampaikan sebuah informasi bahwa kita harus menjaga bagian daripada agar sekolah kita tetap bersih, maka harus menjaga agar bersih dari sampah. Oke, inilah aktivitas bagian daripada hal 1. Profil Pancasila. Sampah. Sampah adalah buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Ya. Sampah ada dua jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang sudah terurai secara alami tanpa proses ya campur tangan manusia untuk dapat terurai. Terus juga sampah ini bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan ya. Sampah ramah lingkungan bahkan bisa diolah menjadi suatu manfaat yang cepat. Contohnya menjadi pupuk, diolah menjadi pupuk agar bisa menyuburkan tanaman ya, tanaman cabai, kangkung, tomat dan lain sebagainya. Yang kedua ialah sampah non organik. Ya, sampah non organik bagian daripada sampah yang tidak dapat lagi yang sulit terurai. Kenapa demikian? Sampah non organik yang tertimbun di tanah
dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Manfaat dari sampah yang pertama sebagai pupuk organik untuk tanaman. Betul tidak? Ya. Sebagai sumber humus, ya, sumber humus. Yang ketiga, didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat. Yang bermanfaat buat siapa? Buat keberlangsungan hidup manusia. Sehingga terdapat aliran air. Ya, yang berikutnya, sampah plastik mencemari tanah. Kenapa demikian? Tadi tidak gampang terurai. Sampah plastik merusak ekosistem tanah. Bisa subur, bisa menjadi tidak subur, ya. Dan juga yang keenam, menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia. Bagaimana cara menguranginya? Mana? Cara menguranginya, berhenti memakai alat makan sekali pakai. Beli plastik, pakai es buatan. Sudah selesai diminum, dibuang. Itu adalah, ya, namanya sampah yang, ya, sekali pakai. Nah, yang kedua, bergaya dengan tas belanja pribadi. Harus dengan, kalau kita mau belanja itu dengan misalkan seperti ini, untuk beli es kayak begini, kalau air minum pakai seperti ini, biar nanti ini bisa, ya, ketika airnya habis bisa dibawa pulang dan diisi ulang airnya dan bisa digunakan kembali. Kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan atau karya yang orisinal, ya, yang diambil dari barang-barang sampah yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia. Sampah pensil dari sedotan, alat tambahan, botol bekas, double tip, ya, pita, dan lain sebagainya, ya. Silakan disiapkan masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mempraktekkan hasil karyanya dan keterampilannya. Silakan. Dari botol plastik bekas dan sedotan, ya. Alatnya ada gunting, ada double tip, ada pita. Oke, selamat mengerjakan. Buat figura foto. Sekarang untuk publikasi, masing-masing kelompok maju ke depan membawa hasil karya masing-masing. Maju ke depan. Kami adalah kelas membuat karya dari botol bekas. Kampion. Oke. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan. Silakan. Kami dari kelompok 2 membuat hasil karya dari botol bekas namanya lampion. Oke, terima kasih. 3. Sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan maju ke depan semuanya. Kami dari kelompok 3 membuat kreasi dari barangan bekas yang namanya figura pita atau vas foto. Terima kasih. Kemudian kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Kami dari kelompok 4 membuat hasil kreasi dari botol bekas dan sedotan namanya tempat pensil atau vas bunga. Nah, ini kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, yaitu P5, ya, pemuatan proyek kami menghasilkan produk yang berupa konten kampanye anti sampah plastik, berupa poster dan yang lain-lainnya, sehingga mudah-mudahan di tempat kita juga di sekolah bisa memberikan informasi lebih lanjut, ya, kepada warga sekolah, tentunya kelas ini, dan semuanya bisa menjaga kebersihan lingkungan dari sampah yang ada di sekitar kita. Sekian dan terima kasih.
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi